Jadi di surat ayat 4 dan sampai dengan 10 itu Allah tuh notice banget bahwa manusia itu mengupayakan segala hal dalam hidupnya. Meraup keuntungan untuk diri sendiri, makin dia ngerasa gak puas dan kurang ya. Yes, dalam artian amal soleh, saya bisa memperbaiki, saya akan mengevaluasi, beristighfar, kemudian besoknya memperbaiki. Tidak harus sesuatu yang besar, tapi terus menerus dia melakukan self improvement. Tidakkah letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar, selama ini kau hebat dan kau pasti didengar. Kita turut berduka cita atas kejadian kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi. Karena mungkin kita sebagai wanita juga relate ya dengan bagaimana seorang wanita itu sedang berjuang untuk hidupnya. Ada ibu yang memang sedang bekerja dan para wanita lain yang sedang mencari nafkah. To the N to the I. Bareng Kak Ani di sini, kita bakalan bahas sesuatu yang mungkin paling relate sama kita, people bernama girls. Apaan tuh? Jadi kita udah bahas di awalnya, kayak Kak Ani tahu kan, tapi kejadian yang kemarin yang BTW makasih ya udah diundang. nggak ada undangan ya, emosionalnya di sini enak datang aja. langsung gitu ya, sendiri mengajukan diri. Gitu Mengajukan ya. diri, iya kan kalau kita Karena di sini itu ngobrol aja. topik yang Kak Aul sama Kak Ibil tawarkan itu tuh seru banget buat dibahas. Sebenarnya kita juga ditawarin sih sama itu Ibu Haji di sana. Tapi emang kita sepakat ya untuk ngebahas ini karena sesuatu ya, memang apalagi di bulan yang mungkin menuju Idul Adha. Ini relate banget Kak, karena ini mungkin bulan-bulan dimana kita tuh banyak banget akan melakukan yang namanya apa lagi? Pengorbanan. Pengorbanan. Iya. Dan tadi aduh Banyak kayaknya berkorban kesini. terenyuh banget ya pas tadi lagu yang dibawakan sama Kak Aul gitu. Pales ya. Terharunya karena aduh ya Allah kok fals gitu ya. Gitu Mana salah lagi tadi? salah Ya udah lah lagi ya. kan, gitu kan. Yang penting Untung, niatnya ya, kan. niatnya supaya kita flashback ya kejadian kayaknya seminggu yang lalu pas banget ya dari hari syuting hari ini ya. Pas banget, dan memang itu bikin semua orang shock ya, dan kita nggak bisa bayangin apa kondisi di sana, kemudian trauma yang dialami baik oleh korban, keluarga korban dan juga mungkin orang-orang yang ada di situ melihat, Bu. Kebayang nggak sih, Bu? Exactly. Dan mungkin hari ini kita pengen bahas itu sih sebenarnya. Ini bunya ibu-ibu ganjen ya gitu, maksudnya bukan ibu-ibu haji ya yang itu. Pengorbanan, Bu, bicara pengorbanan, apa yang Ibu rasakan ketika mungkin kita lihat kejadian itu? Ya. Oke, sebelumnya kayaknya seru ya kalau kita coba mulai dari satu konteks ya di pertanyaannya Kak Aul tadi tentang pengorbanan. Tapi kita lihat dulu secara psikologi sebenarnya manusia itu kayak gimana sih gitu ya dalam proses berkorban dan lain sebagainya. Contoh misalnya ya teman-teman kita gitu ya, almarhumah yang kalau nggak salah 17 orang ya yang meninggal. Yes. Kemudian 80 lebih luka-luka dan Masya Allah ya mereka dalam posisi ada yang pulang kerja, ada yang pulang ngajar, ada yang juga bertemu mau dengan nengok keluarganya dan lain sebagainya. Kita saksikan itu potret di ibu kota ya, perempuan berjibaku tiap hari pagi sore. Saya aja baru 1 kali 2 kali lah ya ikut naik di KRL waktu itu di Manggarai gitu ya sama anak-anak. Aduh kayaknya serius banget, Bu. Iya. Saya juga kalau lagi dinas nih ya ke kantor, tiba-tiba kayak itu ya Allah nempel dia ke tembok. Beneran? Iya, kan? segitunya, Sampai kadang-kadang bener-bener didorong sama apa ya, kayak satpamnya gitu untuk bisa nutup. Karena nutup sering istilah kan. kayak jadi pepes pepes, kalau lagi ya. di KRL tuh karena ya segitunya di Bahkan daerah kalau sana. kita nggak bicara tentang istilahnya ada sebuah kecelakaan maut, itu tuh udah pengorbanan Iya, sih, Bu. sehari-hari. Ya, pengorbanan betul, juga kan sebetulnya gitu. Nah gitu, sekarang kita lihat ya kalau dalam psikologi ya. Saya di sini pengen masuk pada
satu sudut pandang ya tentang psikologi. Psikologi itu apa sih? Psikologi itu adalah ilmu untuk mempelajari tentang perilaku manusia dan proses mental yang melatar belakanginya. Jadi kalau pengorbanan itu adalah sebuah perilaku, ini kita bisa bahas dong dari sudut pandang psikologi. Nah, Perilaku lo tuh. perilaku ya, Iya, karena perilaku, pengorbanan itu perilaku. tadi ya berupa perilaku. Berarti ada dong proses mental yang melatar belakanginya. Nah, sekarang pertanyaannya, sebenarnya yang namanya berkorban itu sesuatu yang dia alamiah gitu. Kalau seorang ibu dia otomatis dia akan mengalami proses berkorban. Ini ibu mau nanya sama saya tadi pertanyaannya. Kan narasumbernya? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Oke, siap. Atau memang sebenarnya berkorban itu adalah sesuatu yang harus kita niatkan dan kita sadari. Nah, kira-kira yang mana nih? Coba. Kan nanya kan dia. Repot Coba ya. mungkin buat Coba mungkin teman-teman. Oke, kamu boleh dulu. ya yang Oke, mau kamu berpendapat di kolom komentar. dulu. Iya, kamu dulu. Apakah perlu diniatkan gitu ya? Atau sebenarnya ya secara natural alamiah kita tuh kayak ya karena tertekan karena keadaan ya jadinya berkorban gitu. Lebih ke gak punya pilihan berarti. Iya, ya? Yes. aku lebih Exactly. ke itu sih. Mungkin kalau kita tuh secara nggak sadar, kita tuh ternyata udah berkorban gitu. Mungkin kita tuh nggak sadar, misalkan kita melakukan harus mencari nafkah, terus kita mengorbankan waktu. Jadi kita jadi nggak paham sadar bohong ya? gitu. Jadi sebenarnya kayak oh ini sebenarnya berkorban ya. Jadi kayak mau nggak mau ternyata kita tuh udah berkorban gitu Bu sebenarnya kalau dari saya, POV saya. Oke, Ya udah good. aku ngambil yang belum aja lah. Berarti aku POV yang kita harus menyadari. Jadi ya udah ya sebenarnya kita punya pilihan lain untuk yang lebih bikin kita nyaman, tapi kita memilih untuk berkorban. Mungkin berarti aku itu. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dalam psikologi kan terutama psikologi Islam ya. Jadi ini menarik banget kalau kita bahas dari psikologi Islam. Psikologi Islam itu melihat mengcapture manusia tidak hanya ketika hidup di dunia, tapi sebelum bahkan manusia itu diciptakan dan ketika manusia itu nanti setelah wafat atau meninggal. Jadi ruang lingkup atau horizonnya itu panjang banget. Jadi di alam ruh itu ada psikolog ya Bu ya? Alam ruh, gitu ya. Bukan gitu ya. Lagi ngomongin tentang gimana sih manusia dipersiapkan untuk diciptakan di dunia, ya. Kemudian manusia ketika hidup di dunia dan ketika nanti wafat meninggal itu ternyata perilaku yang kita lakukan di dunia itu kebawa sampai Berdampak. nanti berdampak. Nah itu yang ternyata nggak di capture sama psikologi barat. Nah kenapa? Karena di psikologi barat itu dia berbasis scientific. Nah ini menarik lagi ya. Tadi kalau teman-teman mungkin ya follow Instagram Soft Skill Academy, ada satu program namanya Science Trend. Science Trend itu bukan memversuskan antara sains dan Islam, tapi justru menemukan harmoni antara sains dan Islam ya. Jadi psikologi barat itu dia menggunakan POV namanya itu positivism. Bagaimana Positivism atau positivism? positivism dulu. Oke. Nah, bagaimana meyakinkan bahwa ilmu pengetahuan itu based on apa yang kita bisa observasi. Oke. Observable, apa yang bisa kita rasakan, apa yang bisa kita lihat. That's why ruang lingkup psikologi barat itu dia ada di tengah. Di ketika manusia itu hidup berperilaku di dunia. Karena itulah satu-satunya momen di mana manusia itu bisa diobservasi dong perilakunya. Kalau akhirat dan alam ruh kan gak bisa ya. Nah di psikologi Islam itu wider horizon. Ya, Lebih luas ya Bu ya? lebih luas gitu kan. Nah sehingga dalam psikologi Islam Allah itu sudut pandangnya selalu antara manusia dan Allah. Kenapa? Karena ketika manusia diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah punya tujuan. Dan manusia ketika meninggal dia back to Allah. Kebayang gak? Oke. Jadi psychology in Islamic perspective selalu membawa atas nama manusia dan Tuhan dan Allah. Artinya ketika kita berbicara terkait dengan fenomena yang mungkin bisa jadi salah satu contoh yang kita capture ya. Ini akan ada hubungannya dengan perilaku si perempuan ini tadi yang sedang mengalami sesuatu dalam kereta dengan Tuhan gitu ya. Yes, Secara simpel exactly. ya. Oke. Ya. Gimana Kenapa? Nah, karena gini, dalam psikologi Islam ya, Allah itu menciptakan manusia itu dia nggak kayak kertas kosong.
Nah, jadi Allah menciptakan manusia itu udah seperangkat gitu ya. Ibarat handphone tuh udah ada RAM-nya, udah ada mesinnya, udah ada sinyalnya dan lain sebagainya. Allah menciptakan manusia itu at least dia punya elemen satu, jasad. Ada fisiknya dong, ya. Yang kedua, Allah menciptakan manusia itu ada akalnya, tempat dia berpikir. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia itu ada ruhnya, ada jiwanya. Nah, dan yang keempat, Allah menciptakan manusia itu ada nafsunya. Nah, ada dorongannya. Kenapa manusia itu bisa hidup? Kenapa manusia itu pernah sakit, nggak nafsu makan, pernah? Nah, kalau Nabila sih kayaknya nggak pernah nafsu makan ya. Nggak pernah, nggak nafsu makan. Pernah sih, Agak bingung. pas lagi galau, Lagi pas lagi galau, iya. galau. Ya. Rasanya kalau- gimana sih? Kayak antara mau hidup nggak sih kalau lagi nggak ada galau. nafsu? Dia bukan gak nafsu makan, dia pengen makan gak ada duitnya. Itu beda ya, itu Beda. Beda ya. Nah, jadi dia seperangkat tuh ya. Nah, sehingga semua perilaku yang muncul ya dari manusia, dia seharusnya melewati satu proses mekanisme yang berhubungan dengan fisik, akal, nafsu dan juga ruh dia. Nah, kita balik lagi tadi, berkorban itu sebenarnya karena apa sih? Karena sadar atau karena dia nggak sadar dan dia karena tertekan karena keadaan. Kalau balik lagi pada elemen-elemen pembentuk manusia, seharusnya manusia ketika melakukan sebuah perilaku, dia dalam keadaan mindful. Teraktivasi nih akalnya, why? I have a reason why I'm doing this. Nah, kemudian Meskipun banyak alasannya bisa macam-macam ya. meskipun alasannya bisa macam-macam, ya, meskipun alasannya bisa macam-macam. Kemudian dia akan mengevaluasi akalnya. Apakah ini sesuatu yang baik, sesuatu yang salah, sesuatu yang benar. Kemudian kolbunya, jiwanya, ruhnya, dia akan menjadi menentukan apakah dia mau melakukan itu atau enggak. Sehingga mendorong badannya, fisiknya untuk yes, secara kinestetik dia melakukan itu. Nah, sehingga kalau tadi balik lagi ya gitu ya. Kalau kita melakukan pengorbanan tapi karena kita reaktif terhadap keadaan, kita berkorban karena ditekan oleh keadaan, berarti ada proses beberapa elemen yang dia kelewat nih. Nah, jadi apakah Jangan dilewat. jiwanya kosong, apakah akalnya nggak bisa menganalisis sesuatu, atau memang kita terlalu cepat dalam mengambil keputusan. Bisa jadi itu ya, banyaknya gitu ya. Tapi berarti memang sebenarnya semuanya itu adalah pengorbanan ya Bu ya. Maksudnya kayak terlepas dari kita reaktif sama keadaan atau memang kita punya reasons why kenapa kita melakukan pengorbanan gitu gak sih Bu? Nah, ini ya kalau di Aku Islam, nggak ngerti pertanyaannya. Iya, jadi Aku ngerti, maksudnya aku ngerti. ya. Oke. Kalau ada teman-teman yang kayak aku kan. nah kalau kita melihat dalam perspektif Islam ya, dalam perspektif Islam itu penting sekali untuk kita punya kesadaran. Satu, innamal amalu binniat. Gak ada sebuah amal, perbuatan, perilaku yang dinotis oleh Allah kecuali dia ada niatnya. Kebayang ya? Sehingga penting tuh ya, tidak reaktif terhadap keadaan ya, tapi kita memberikan ruang bagi diri kita sendiri ya untuk berpikir, mengaktifasi akal kita, mengaktifasi ruh kita ya, mengenali saya dorongannya nafsunya kemana nih gitu ya, sehingga akhirnya hati kita atau kalbu kita memutuskan, oh I will do this, I will do that. Nah, sehingga apapun yang terjadi ya, itu sudah dari sebuah proses keputusan yang matang. Nah gitu. Nanti kita akan berbicara mana sih yang dia valuable di hadapan Allah, mana sih yang dia less valuable dan lain sebagainya. Kebayang gak? Tapi kita berbicara dulu nih mekanisme prosesnya gitu. Makanya kalau kita gak sadar ya gak akan dinotis gitu. Kebayang gak? Iya. Nah gitu. Bukan rasa ya, perilaku berkorban itu yang akhirnya namanya pengorbanan ya. Yes. Itu apakah sebuah kondisi yang comfortable atau enggak Bu? Secara apa ya? Secara general lah ya kita sebut. Mungkin ada orang yang bisa nggak sih kayak orang tuh happy with that condition, atau sebenarnya gak nyaman berkorban tuh tapi ya sudahlah. Ini kan tadi misalnya anggap aja ada yang gak sadar, ada yang sadar, oke, kita oke dengan itu ya, ada yang, dan kalau misalnya yang tidak sadar artinya dia harus tadi ada elemen-elemen yang harus dia menyadarkan benahi. diri lah ya. Ya, terus next stepnya adalah ketika sudah dilakukan si pengorbanan itu,
antara sudah sadar ataupun tidak. Nah, tapi kondisi pengorbanan itu tuh sebenarnya semuanya sama juga nggak sih? Dia tuh sebenarnya nyaman nggak sih dengan kondisi itu? Happy nggak sih? Pertanyaan bagus. Nah, ini seru ya. Jadi kalau di Al-Qur'an ya, tadi sebelum kita podcast, kita sempat ngomongin ya sedikit tentang sebenarnya kita tuh boleh nggak sih, atau pengorbanan tadi itu sebenarnya menghasilkan kondisi yang nyaman atau enggak sih dalam diri kita. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah sebelum aku jawab nih pertanyaan tersebut, sebenarnya buat apa sih kita dalam kondisi nyaman atau enggak nyaman? Nah, itu juga yang pengen kita, Kak. Jadi ketika orang anggaplah misalnya asumsi kita bicara asumsi bahwa namanya pengorbanan itu dia nggak bikin orang nyaman sebenarnya. Nah, apakah pada akhirnya ketika orang gak nyaman itu tetap akan membuat dia bertumbuh atau enggak? Karena kan kita juga berharap kondisi itu meskipun pada akhirnya tidak nyaman, seenggaknya kita bertumbuh. Nah, itu sebenarnya. Oke. Kemarin anak saya habis tahfiz juz 30. Salah satunya dia baca surat Al-Lail. Ternyata pas jadi emaknya sih belum hafal ya. Jadi Jangan disebut ya. Ini refleksi diri. Pengakuan takutnya kan nanti dites. Iya. Nah, tapi ketika anak saya baca ya, saya kan baca artinya sambil ngawasin ini bener nggak sih anaknya baca. Ada yang menarik di surat Al-Lail ya, di surat Al-Lail ayat 4 sampai dengan 10. Jadi di surat ayat 4 sampai dengan 10 itu Allah tuh notice banget bahwa manusia itu mengupayakan segala hal dalam hidupnya. Nah, jadi Allah notice bahwa manusia itu mengupayakan segala hal dalam hidupnya. Lalu Allah kasih formula. Apakah usaha dia akan mengusahakan susu formula gitu ya, bener sih. Apakah usaha dia akan mengundang kemudahan atau kesukaran? Usaha dia mengundang kemudahan atau kesukaran. Kalau kamu usaha, kamu pengen usaha kamu mengundang kemudahan atau kesulitan? Ya kemudahan dong. Kamu? Kemudahan. Siapa tahu kesulitan. Kemudahan ya, kita pengen ya. Benar gak sih? Bener. Pengorbanan yang kita lakukan kan kita pengen kemudahan. Kan kita ibu-ibu yang bekerja, kenapa sih dia sampai rela untuk menukar waktunya dengan quality time dengan anak? Karena apa? Karena ini anaknya dapat kemudahan di masa depan, benar gak sih? Nah, benar gak sih apa pengorbanan yang kita lakukan itu mengundang kemudahan dari Allah? Atau sebaliknya dia malah mengundang kesukaran? Nah, dibuka di surat Al-Lail ayat 4-10. Teman-teman boleh ya sambil nanti dibuka ya mushafnya di ayat 4 sampai dengan 10. Jadi pertama Allah notice banget usaha manusia. Ya, yang kedua usaha yang seperti apa sih yang dia mengundang kemudahan? Yang pertama adalah usaha yang dia ada aktivitas sedekah di dalamnya. Nah, jadi sedekah itu kalau dalam psikologi itu disebut sebagai altruism. Tidak harus berupa uang ya, tapi berupa tenaga waktu tapi sesuatu yang kita berikan, dedikasikan untuk orang lain. Kebayang nggak? Bukan It's buat kita ya. beyond yourself, yes. Nah, versusnya adalah di ayat berikutnya. Jadi 7 ayat itu dia langsung formula kesulitan, formula kemudahan. Jadi langsung versus. Jadi yang pertama kalau mau mengundang kemudahan, pengorbanannya itu harus beyond ourselves. Ya. Jadi berarti kayak contohnya adalah tadi ibu untuk anaknya gitu ya? Yes, misalnya. Jadi gini, misalnya dia pun mendapatkan nafkah, dia pun mendapatkan hasil, dan dia mengeluarkan uang itu, maka harus secara sadar dia meniatkan uang itu, dia meniatkan tenaga, dia meniatkan waktunya adalah sebagai bentuk sedekah. Kebayang gak? Dan itu harus secara sadar. Karena tadi balik lagi, innamal amalu bin niat. Jadi Allah gak notice amalan kalau gak ada niatnya. Ya, itu resep pertama. Langsung diversuskan ya di ayat berikutnya ya. Di ayat berikutnya, yaitu versusnya kalau orang suka sedekah, versusnya apa sih? Orang yang pelit, kikir, atau di Al-Quran disebut dengan bakhil. Bakhil. Hati-hati di ujung jurang. Di ujung jurang. Bakhil. Oke. Lanjut dulu. Bakhil, berarti bakhil itu apa? Kalau tadi sedekah itu berarti beyond yourself, berarti kalau bakhil apa? It's about your
Ourselves. yourself. Oke. It's about ourselves. Semua yang dia orientasinya ada pemuasan diri sendiri. Ya kan? Jadi langsung versus tuh. Jadi kalau mau mudah, satu, punya orientasi sedekah, punya niat untuk berbuat buat orang lain, buat keluarga, buat orang yang disayangi. Otherwise, kalau kita pengen mengundang kesulitan, ya berorientasilah untuk diri sendiri aja. Apakah itu apa ya arti dari kadang-kadang orang yang semakin dia ingin meraup keuntungan untuk diri sendiri, makin dia ngerasa nggak puas dan kurang ya? Yes, exactly. Oke. Kayak kerasa Ya. lebih capek gitu ya Bu ya, kayak hampa aja sih kerasa. Dan kurang terus. Iya benar, kurang. Bener Iya, banget. iya, Ya sering ya kita Iya. dengar ya, orang udah kaya raya, udah punya pulau di mana-mana, udah pejabat dan lain sebagainya. Tapi kayaknya dia tetap challenge dirinya Dia untuk juga punya pulau dapetin sesuatu. di Bantal. Terus jangan bilang-bilang. Sebenarnya aku CEO. Dia menyamar ya sebenarnya ya, menyamar ya. CEO. CEO. Oke, nah itu jadi formula yang pertama ya. Nah sekarang formula kedua. Formula kedua adalah ya apa yang dia lakukan, pengorbanan yang dia lakukan, dia berorientasi atau berbasis takwa. Apa itu takwa? Takwa itu selalu berhati-hati dan selalu ingin lebih baik. Nah versusnya adalah dalam surat Al-Lail disebut wastagna. Stuck, zona nyaman. Yang tadi Teh Awal sampaikan, merasa cukup. Cukuplah, udah kayak gini aja. Nah, jadi ternyata zona nyaman itu versusnya adalah takwa. Takwa itu adalah usaha kita terus menerus untuk berhati-hati, untuk terus Jadi lebih baik. jadi lebih baik. Nah, di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Nah, gitu. Gimana dengan orang yang kayak ngomongin zona nyaman kayak gini Bu? Aku mah kayak gini aja cukup cenah. Nah, Itu apa Bu? itu wastagna yang tadi disebut. Jadi merasa cukup, merasa bahwa kayak gini aja lah gitu ya, cukup. Seolah-olah bahwa ya dia cukup dengan itu. Padahal orang bertakwa itu orang yang terus menerus dia melakukan self improvement. Nah sehingga nggak ada kata cukup dalam artian positif ya. Dalam artian amal soleh, oh saya bisa memperbaiki. Saya akan mengevaluasi, beristighfar, kemudian besoknya memperbaiki. Tidak harus sesuatu yang besar, tapi terus menerus dia melakukan self improvement seperti itu. Nah, sehingga ini Itu formula menjawab kedua ya. kan, gitu kan? Apakah pengorbanan itu akan require kita keluar dari zona nyaman? Yes, karena menjadi takwa itu keluar dari zona nyaman. Karena kita selalu bertanya sama diri sendiri, kan selalu ada ya, hisablah dirimu sebelum datang hari penghisaban gitu kan. Gitu. Makanya kita harus bisa bahasa Minang kan. Karena nanti pas kita udah meninggal kan kita dikumpulkan di Padang Mas. Padang. Ngaco emang. Ngaco ya. Serius lah. Kayaknya maksudnya minta konsumsi nasi Padang di Padang gitu ya. Iya. Nah, Bukan itu. bukan ya, bukan itu. Itu formulanya. Jadi langsung ada versus. Nah, yang ketiga adalah ya, ketika pengorbanan kita berorientasi selalu ingin orientasinya itu adalah pahala surga, jangka panjang, beyond. Makanya tadi ya, psikologi Islam itu berbicara tidak hanya apa yang kita dapatkan di dunia. Ketenangan yes kita dapatkan di dunia, tapi ya ternyata menurut Allah formula untuk mengundang kemudahan itu adalah ketika cara berpikir kita itu orientasinya adalah beyond our life. Delay gratification. Gila, gratification lama banget malah ya. Oh, delay banget itu. Delay banget gitu Mana kan. nih gajinya ya Allah? Gitu kan. Nanti. Ternyata gitu dapatnya pas istana gitu Allah ya. kan. Nah, sedangkan tadi ya versusnya adalah kalau kita mau mengundang kesukaran, kesulitan, maka berorientasilah saat ini. Apa itu? Orientasi materi, kesenangan saat ini, kesenangan yang ingin kita dapatkan sekarang juga gitu. Itu yakin deh pasti itu mengundang kesulitan. Kayaknya bakal banyak orang yang relate ya, karena pasti aku yakin bahkan kita pun ya, sadar tidak sadar ada kalanya kita terjebak di ingin itu gitu, Yes. ingin kelihatan hasilnya sekarang, ingin dapat sesuatu yang sekarang gitu. Kayak kalau nggak ada tuh rasanya ada yang kurang ya nggak sih? Ya, Jadi ternyata kita mengundang
kesukaran sendiri dalam hidup kita. Selama ini Ternyata galau ya. kita itu adalah kita hasilkan sendiri. Iya, karena sejatinya Allah itu menciptakan manusia itu ingin manusia tuh happy. Manusia tuh bahagia tidak hanya di dunia, bahkan Allah tuh amat sangat ingin manusia tuh masuk ke dalam surga. Bayangkan ya perbandingannya. Kalau teman-teman nih mau niat jelek, mau berbuat jelek nih, baru niat doang nih, dihitung nggak jadi kejelekan? Belum. Kecuali itu udah kejadian, bener nggak? Sedangkan kalau mau berbuat baik, baru niat doang, udah dihitung belum? Udah dihitung. Apalagi pas udah kejadian kita berbuat baik gitu kan. Kebayang gak? Ada yang pahalanya, ada kalau sedekah pahalanya dikali 10 kali lipat. Berarti nanti kalau tiap pagi list dulu, aku pengen ini, pengen ini, pengen ini. Lihat doang. Gak bener. Tapi kan itu menandakan, aku naik haji. tapi kan itu menandakan sebenarnya Allah tuh berat sebelah loh. Berat sebelah, Iya. pengen banget kita tuh selamat, pengen banget kita tuh masuk surga. Kebayang gak sih? Sehingga Allah menciptakan manusia itu benar-benar udah lengkap, selengkap-lengkapnya dengan semua elemen-elemen yang tadi gitu ya. Supaya manusia tuh sadar gitu ya. Kemudian Allah pengen semua kebaikan itu dinilai berlipat ganda. Keburukan nanti dulu deh, kalau dia udah benar-benar ngerjain baru gitu. Jadi nggak akan ada orang yang masuk neraka kecuali emang dia pengen banget masuk neraka. Tidak sadar tapi sepertinya ya Bu ya. Tapi tadi ada 3 formula berarti ya yang Ibu dapatkan dari menjelajah surat Al-Lail tadi ya. Yes. Oke, jadi kalau misalnya kita simpulkan sebenarnya tadi nggak bisa kita langsung menjawab orang itu ketika tidak nyaman, dia itu bertemu belum jadi sebuah jawaban yang pasti gitu ya sebenarnya. Karena bisa jadi tidak, bisa jadi iya, tergantung tadi kepada beberapa formula yang disampaikan oleh saudara kita yang keren ini, Teh Ibil, Kak Ani. Iya. Yes, benar. Oke. Clear nggak tuh? Clear ya. Oh iya, kayak di ospek ya. Iya. Kan dia lagi mikir kan. Iya. Lagi mencerna galau Oke. mungkin. Ntar lagi gak nafsu makan. Iya. Gimana Teh Ibil? Ada komentar? Aku sih lebih ke berarti memang semuanya itu balik ke gimana niat kita ya Bu ya. Ya. Maksudnya kayak kita mau berkorban, mau melakukan sesuatu itu memang harus niatnya itu ya jangan untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain juga. Mungkin kayak misalkan banyak juga ya aku dengar ibu misalkan dia tuh sebenarnya capek kerja, dia tuh capek tapi kalau pulang ngelihat anak langsung happy lagi. Mungkin lebih ke situ nggak sih Bu? Jadi kayak maksudnya kayak niat dia tuh nggak cuma untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Jadi dia melakukan sesuatunya tuh kayak ya happy aja gitu. Walaupun capek tuh tapi happy, nggak kosong gitu rasanya. Yes, benar. Jadi ternyata makin kita mikirin diri sendiri, itu makin kosong kita. Makin ngerasa kurang aja terus ya. Ya mungkin pada akhirnya karena kita nggak didesain untuk bisa memikirkan diri kita sendiri nggak sih? Maksudnya kayak banyak banget kan sebenarnya yang harus dipikirin kalau emang pengen banget mikirin diri sendiri kayak aku juga nggak tahu heart rate aku sekarang berapa, iya kan? Kasarnya ya kalau emang mau sedetail itu, gitu. Karena nggak didesain untuk itu. Tapi Jadi pada menarik akhirnya ya. kosong. Bukan berarti kemudian Allah atau Islam itu melarang kita untuk mikirin diri. Ada satu kisah yang cukup fenomenal ya ketika wafatnya anak dari Rasulullah Ibrahim, Rasulullah SAW. Jadi Ibrahim pada saat itu masih kecil, masih bayi. Waktu itu panas, demam, nggak lama, baru 2 harian lah ya. Kemudian meninggal di pangkuan Rasulullah ya. Ketika meninggal di pangkuan Rasulullah amat sangat sedih gitu ya. Amat sangat betul-betul sedih karena berdasarkan sejarah ya semua anak laki-laki beliau Allah wafatkan ya. Betul. Gitu. Nah pada saat itu alih-alih Rasulullah tidak menotis dan apa ya istilahnya tuh selfless gitu ya. Justru pada saat itu ada satu dialog, ada hadis yang menyatakan dialog tersebut dan itu sangat, menurut saya sangat menarik ya. Pada saat itu Rasulullah bilang bahwa aku amat bersedih dengan kehilangan, redaksionalnya mungkin nggak seperti ini banget ya. Aku amat bersedih dengan kehilangan anakku Ibrahim gitu ya. Dan ini adalah sebuah pukulan yang berat gitu kan. It means beliau notice kesedihan yang ada dalam dirinya. Tapi ada kalimat berikutnya. Tapi aku berlindung kepada Allah
gitu ya untuk mengucapkan kata-kata yang aku ingin kata-katanya tuh hanya sesuai dengan keinginan Allah saja. Kebayang nggak? Jadi beliau notice bahwa dirinya bersedih, beliau notice bahwa dirinya in low vibes gitu Energi ya, ya. low energy karena kesedihan itu. Tapi beliau menyadari bahwa jangan sampai dia keluar kata-kata yang itu negatif ya, Menyalahkan menyalahkan, kondisi. dan dia ingin kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang hanya Allah ridhoi. Kenapa? Karena sebenarnya kata-kata yang keluar dari dalam diri kita itu akan berbalik pada kita. Jadi kata-kata yang keluar itu akan didengar oleh telinga kita, dia akan masuk ke dalam otak kita. Jadi kata-kata yang baik dia akan memperkuat apa yang ada dalam kepala kita, dan sebaliknya kata-kata yang buruk dia akan memperkuat juga apa yang udah ada di kepala kita. Itu mirip afirmasi gitu bukan sih Bu kalau kayak gitu ya? Yes. Gitu. Kalau Jadi tadi kita tarikannya nih ya, kita pengorbanan, kemudian tadi kita udah bahas banyak terkait dengan pengorbanan. Tadi kan juga ternyata mungkin ada kondisi yang membuat jadi tidak nyaman, dan mungkin salah satu yang tadi tersampaikan oleh Kak Ani juga bahwasannya orang yang lagi berkorban mungkin bersedih ya, kayak Rasul pun bersedih ya. gitu kan. Nah tadi jadi Rasul sudah membuat sebuah formula juga berarti ya, bahwa it's okay to apa tuh bahasa drakornya, it's okay not to be okay ya. Tapi gitu kan ada tapinya, tapi jangan misalnya mengatakan hal yang negatif. Nah gimana Bu caranya, kan kadang-kadang kalau orang sedih ya, kita gimana tuh biar kita tuh dalam kondisi sedih ini tuh kita memang ya di tahap yang normal, apa bukan normal ya, jadi positif juga, jadi sedih ya, kondisinya sedih tapi tetap positif, bukan jadi dalam tanda kutip meratapi aku jadi sedih banget, aku orang paling menderita, ada orang kayak gitu ya gitu. Nah itu gimana Bu, ada nggak juga formulanya? Nah, jadi ketika kita merasa sebagai orang yang paling menderita, we put ourselves as an object. Jadi kita naruh diri kita itu sebagai objek. Sedangkan kebalikannya, tadi ketika kita melihat bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah gitu ya, we put ourselves as a subject. We run this way gitu. Kebayang nggak? Beda ya? Kebayang nggak? Nah makanya memang salah satu rukun iman, bukan salah satu ya, rukun iman yang paling berat itu adalah rukun iman pada qada dan qadar. Ya, dia ditaruh di akhir gitu. Karena apa? Iman kepada qada artinya iman kepada ketentuan Allah. Iman kepada qadar artinya iman kepada konsekuensi atas ketentuan tersebut. Contoh misalnya, salah satu orang tua kita meninggal misalnya ketika kita masih kecil. Sehingga konsekuensinya kita less kasih sayang, kita kemudian kesulitan harta. Itu adalah konsekuensi dari qada ini. Nah, iman kepada qada dan qadar mengkerangkai kita bahwa itu adalah bagian dari takdir Allah. Ya, yang kita harus yakini bahwa semua takdir Allah itu baik. Ya. Yang biasanya kita belum terlatih adalah bagaimana kita memframing takdir itu. Nah makanya perlu kita mencari ilmu, perlu kita mengisi akal kita dengan Quran, dengan hadis gitu ya. Untuk supaya kita punya kacamata yang tepat nih melihat takdir Allah. Karena sebenarnya kenyataan itu tergantung kita melihatnya loh gitu. Kalau kita punya way of thinking yang dia sesuai dengan kehendak Allah, maka kita tuh tepat sesuai melihat kejadian itu seperti Allah melihat kejadian itu. Nah kebalikannya, kalau kita salah memilih way of thinking, memilih kacamata, ya burem semua gitu. Gitu. Iya, gimana terjawab? Bil? Ya jadi maksudnya memang harus ada fase penerimaan ya Bu ya. Kita Yes, harus exactly. menerima. Tapi memang sulit sih untuk bisa menerima takdir tuh, itu bukan hal yang gimana Gampang ya. ya. Iya, itu susah sih menurut aku buat bisa menerima kalau misalkan kondisi ini tuh pasti ada hikmahnya. Itu tuh kadang kan kita kayak memang bener ya ini ada hikmahnya, kita tuh nunggu kapan hikmahnya tuh kapan. Jadi mungkin itu yang bikin Ada jeda berpikir gitu itu ya, kali ya. jeda kita juga ya tadi mungkin perlu kesabaran di situ atau Iya. seperti apa, terus berapa lama ya, mungkin ini sebenarnya teknis banget ya, kayak berapa lama sih orang tuh cukup untuk
misalnya meratapi kesedihannya, kemudian kita harus survive lagi, bangkit lagi gitu. Karena satu sisi yang lain, ketika kita sedang ada di kondisi itu, apalagi kita lah, misalnya kalau nggak selalu tentang diri kita ya, misalnya kita melihat nih kondisi yang tadi, misalnya kita di awal fenomena kereta api, kita berempati terhadap mereka, ya udahlah, kasihan misalnya kan gitu ya, mereka pasti mengalami hal ini berat, it's okay, tapi it's okay-nya lama banget, jadi berempatinya lama banget sampai titik tertentu. Nah, di mana batasan itu sehingga pada satu titik kita tadi bangkit atau mungkin punya mindset yang pada akhirnya bertumbuh gitu loh. Iya. Kapan ya gitu titiknya, boleh sampai kapan Ibu? Setahun, 3 tahun gitu. Soalnya mungkin itu memang pilihan kita ya untuk mengendalikan kapan sampai kapan kita mau meratapi kesedihan, sampai kapan kita mau merasakan empati tersebut, itu kan pilihan kita juga nggak sih Bu tadi? Nah, ya, secara kita yang sehat tuh apakah iya. ada gitu secara sehat psikologinya ya? Maksudnya kan mungkin terlalu lama juga malah jadi Iya. lupa bangkit gitu kan Bu, ada ya orang yang kayak gitu sampai ya itu makanya. Jadi kita menyemangati teman-teman yang mungkin ada di titik itu. Kalau terlalu lama juga apakah akan jadi tidak sehat gitu kan? Ya, jadi kalau lama enggaknya itu relatif banget Relatif ya, ya. karena setiap orang beda. Setiap orang punya kisah hidup yang dia alami sebelumnya, ya. Semua orang punya mungkin signifikan event gitu ya, yang terjadi yang kita juga nggak tahu ya dia seperti apa gitu. Tapi yang penting adalah sebenarnya bagaimana, kalau saya selalu mengibaratkan, ada yang suka nge-gym di sini? Langsung Semua. Nge-gym itu kan sebenarnya melatih otot ya. Iya. Benar nggak sih? Iya. Melatih otot supaya apa? Kuat. Supaya kuat. Ketahuan kuatnya tuh di mana? Ketika ngangkat galon. Ketika ngangkat galon. Bisa. Kalau suaminya nggak bisa. Ya benar. Ketika dibutuhkan, benar nggak sih? Atau ketika terjadi accident, ototnya kuat, dia bisa nahan sehingga terjadi dia bisa ototnya menopang dia supaya tidak cedera jangka panjang, benar nggak? Iya. Nah, begitu juga dengan kita dan Allah. Jadi saya selalu mengibaratkan kedekatan kita sama Allah tuh kayak gym, itu latihan. Once terjadi apa-apa, Allah menakdirkan, kita nggak tahu ya. Kita bisa berhadapan dengan takdir baik, kita bisa berhadapan dengan takdir buruk. Tapi kedekatan kita sama Allah itu kayak otot yang kita bangun, yang pas kita dapat takdir buruk, kedekatan itulah yang menahan kita dari rasa terpuruk itu. Jadi lo harus deket. Iya. Bro. Terus harus berprasangka baik juga kan. Maksudnya kan kayak mungkin kita banyak hal-hal sulit yang kita laluin dulu itu kan semacam latihan aja ya Bu ya, latihan untuk menghadapi hal yang besar mungkin nantinya. Jadi kita udah lebih strong gitu kan Lebih ya Bu ya. strong. Tapi Jadi Bu, pas situasi ada kita nggak lagi happy pun kita selalu ingat Allah gitu. Karena connectivity-nya dibangun di situ. Jadi once kita ada apa-apa, kita tuh udah punya satu ikatan, satu Iya, otot yang kuat gitu sama Allah. Tapi Bu, ada nggak sih bukti konkret bahwa kan bisa nggak sih kayak self claim aja gitu, aku deket sama Allah gitu. Kayak maksudnya apa gitu indikator yang kayak kita bisa yakin bahwa kita punya ikatan yang bagus sama Allah gitu. Dan itu bisa membantu ketika kita sedang menderita dan terpuruk gitu kan. Apa yang bisa Kita bisa rasakan membuat kita gitu? yakin kalau latihan nge-gym kita udah bener? Gue gedein gitu ya. Bentuknya Ada kelihatan. bentuk misalnya ya, ada berarti apa? Ada perilaku yang dia dekat sama Allah. Nah kan, Kan jangan self claim. Enggak ada aku self claim boleh, Oh, boleh self claim ya? boleh. Iya, iya. Tapi ya itu dibuktikan gitu ya Iya, dengan iya. perilaku kita, misalnya yang biasanya kita sering berbuat dosa-dosa kecil, kita udah mulai aware misalnya ya, udah mulai sadar, tinggalin lah Iya, ya, sedikit-sedikit menghindari gitu gitu ya. kan, karena inget dilihat Allah nih misalnya. Nanti aku cemburu gitu ya. Misalnya gitu. Jadi sebenarnya bisa ya kita merasakan kedekatan itu ya. Yes. Oke, gitu Kak Bila. Dari tadi berubah-berubah. Ibila, Bila, Nabila. Pokoknya ini ya, Kak, yang ini orangnya. Wah, luar biasa ya percakapan kita hari ini. Sebenarnya pengen santai tapi ujung-ujungnya emang kalau sama Kak Ani tuh harus ada dagingnya juga Teh. daging, Iya, daging tapi nggak banget. apa-apa. Karena kan sebenarnya kita mau Idul Kurban, jadi kita sembeli daging tuh, nggak ke situ ya. Ya itu sebenarnya memang kita ingin ya bikin sebuah podcast yang manfaatnya tuh bisa terasa dan bisa benar-benar
laksanakan di keseharian kita juga. Keseharian. Buat teman-teman yang nonton juga, jadi ini tuh bukan sesuatu percakapan yang nggak ada maknanya gitu kali ya Benar, Kak Ani. benar. Kita Insya berharap Allah, bisa memberikan mudah-mudahan. manfaat lah gitu. Bu, terakhir nih, pertanyaan terakhir ya, terkait sebenarnya ini mungkin agak nggak nyambung sama obrolan yang tadi ya. Ini lebih ke mungkin pertanyaan pribadi gitu ya. Curhat, bukan? Curhat. Sebagai seseorang yang tadi pengen punya self improvement terus gitu kan. Di situ kan kadang self improvement itu tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tapi itu berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Gimana kita mungkin berada dalam sebuah kelompok. Anggap aja saya misalnya sekarang di kantor, kemudian mungkin di Sosok Academy atau seperti apalah, mungkin teman-teman yang lain di sekolah atau di tempat kerja gitu. Kita selalu berkaitan dengan yang namanya orang lain pada akhirnya gitu kan. Betul. Dimana mungkin ketika kita ingin mengimprove diri itu ada kaitannya dengan trust dari orang lain. Misalnya kalau saya nih di organisasi ada yang namanya pimpinan di situ. Dan ini kaitan dengan bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas kita, pekerjaan kita. Nah, ketika berbicara dengan self improvement, biasanya kalau ada part pimpinan itu kita ada yang namanya apa ya? Arahan, kemudian misalnya dorongan atau mungkin deadline lah bahasa kita, tugas. Anggaplah dengan tekanan itu kita bisa jadi ada yang terhempas tadi kan, misalnya dimana nanti kalau terhempas ada konektivitas dengan Allah, kita akan aman, tapi ada juga yang tidak akan pada akhirnya. Nah, itu apa ya, gimana ya cara ininya ngobrolnya Kak Ibil. Jadi intinya ketika kita ingin tumbuh, terus ada yang namanya dorongan, ada yang namanya tekan, itu tuh sebenarnya sesuatu yang berbeda atau sama nggak sih Bu? Iya. Didorong dan ditekan. Nah, ketika itu terjadi, sebenarnya orang tuh tumbuhnya baik tidak misalnya. Terus yang kedua, ketika pada akhirnya dia tumbuh dengan tidak tanpa dorongan atau tekanan, tapi benar-benar baik, on trust gitu. Jadi benar-benar yang penting gimana dia, tapi dia, nah itu juga akankah kondisi itu bikin dia tumbuh? Ketika ya udah nggak ada dorongan, nggak ada tekanan gitu. Based on gue udah percaya sama lo ya gitu. Nah itu tuh kondisi yang bisa bikin orang tumbuh juga nggak sih sebenarnya? Ya ada dua kondisi nih Bu gitu. Oke, jadi Agak pusing ya pertanyaan. Aku juga pusing. Aku juga pusing sebenarnya. ini nggak sih pertanyaannya kita tuh bisa Gimana sih? tumbuh. Kacamata. Gini nggak sih sebenarnya? Udah lama kacamata itu loh Bu. Yang mana sih? Kacamata. Udah lama kacamata itu loh Bu. Nggak tahu. Beda gen. Iya. Gini nggak sih pertanyaannya akhirnya? Apa tuh? Kita tuh sebenarnya tumbuh itu karena dorongan atau karena tekanan, gitu Nah, nggak? mungkin gitu ya. Jadi panjang kali tapi ini juga nah dorongan Atau kita bisa nggak tumbuh tanpa dorongan dan tanpa tekanan? apapun. Jadi Tiga baik. berarti ya pertanyaannya. Tiga berarti. Iya. Tiga kondisi Bu. Pertanyaan bagus ya. Bagus ya. Jadi kalau dalam bagaimana Allah menciptakan manusia dan bukan mendorong ya, apa ya, menstimulus manusia untuk, tadi kan Allah pengen banget kita masuk surga nih. Iya. Nah, kan harus disentil-sentil nih manusianya kan gitu. Nah, Allah tuh nyentil itu dalam dua hal sebenarnya. Dalam Al-Quran itu disebut dengan basyiron. Basyiron itu adalah kabar gembira. Pause dulu Bu. Berarti sebenarnya stimulus itu dibutuhkan kan? Harus dari bahasanya harus ada stimulus biar dia masuk surga. Berarti tidak ada kondisi yang pertama tadi di mana dia Yang nggak ada sama sekali. kayak by on trust aja, yaudah gue kasih ya, terus ya udah percaya aja. Jadi mungkin memang kondisi itu justru paling tidak bisa diindikasikan akan ada pertumbuhan gitu maksudnya. Indikasi yang pertama kondisi yang pertama mungkin jawabannya nanti setelah selesai. Oke, potong. Nah, jadi aku tadi ya sambil Allah menstimulus. stimulus nih harus disentil-sentil kan nih. Iya. Supaya ini layak nggak nih, sesuai indikator nggak nih masuk surga gitu kan. Kan pengen semua masuk surga nih. Nah, itu didorong dengan kabar gembira, namanya basyiron kalau dalam Al-Quran itu. Jadi disebutkan tentang pahala, tadi ya formula untuk mendapatkan kemudahan. Kan itu kabar gembira. Kalau mau hidupnya mudah, semua pengorbanan kamu menghasilkan result yang sesuai keinginan kita, ini loh formulanya. Nah itu basyiron. Oke. Kebayang nggak? Oke. Nah, satu sisi Allah juga dalam Al-Quran menyebutkan naziron. Nah, naziron itu apa? Naziron itu peringatan. Ya,
peringatan sesuatu yang membuat kita aware, membuat kita jangan kayak gitu tuh, nanti begini. Nah, jadi secara psikologis manusia memang dia akan termotivasi ketika diberikan dorongan dan ketika diberikan tekanan. Tapi balik lagi, ada sisi, balik lagi ke awal tadi tuh, ada sisi di mana kita harus berkesadaran nih. Saya Jadi bukan mau, trust, lebih ke diri juga sadar. ya gitu. Jadi sebenarnya dorongan dan tekanan itu adalah dari luar. Oke. Semuanya itu dari luar sebenarnya. Jadi itu Allah cantumkan dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan di luar diri kita. Tapi ketika Al-Quran itu sudah kita pahami, sudah kemudian menjadi bagian dari keyakinan kita, sudah menjadi way of thinking kita, maka dia masuk menjadi bagian dari kesadaran kita. Kebayang nggak? Maka dorongannya Al-Quran menjadi dorongan saya. Tekanan yang ada dalam Al-Quran menjadi saya nggak mau kayak gitu. Jadi udah masuk ke saya. Tekanan itu Kebayang yang peringatan tadi ya. Nah, yang peringatan tadi. Jadi udah masuk pada saya, berbicara tentang saya. Apa namanya, tindakan sebelumnya justru kayak apa namanya kalau itu tuh Preventif. ya bahasanya kalau gitu. Jadi aku nggak mau kayak gitu, akhirnya aku X tadi ya. Ya, gitu. Nah, proses kita sadar, mindfulness itu adalah proses bagaimana kita memahami ya apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian kita mengosongkan gelas dalam diri kita. Karena kita tadi kayak gelas kan gitu ya. Kita punya pengalaman masa lalu, kita punya ilmu-ilmu yang kita udah punya sebelumnya gitu kan. Kemudian kita kosongin, kita isi dengan ayat-ayat Quran. Kita isi dengan apa yang Allah mau gitu kan. Kemudian dari situ kita punya satu pemahaman, satu keyakinan yang kemudian mendorong pada perilaku. Nah, jadi apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang Allah inginkan itu harus termiliki dulu. Jadi ini gue gitu, kebayang gak? Nah itulah yang namanya kesadaran tadi. Mirip value prinsip gitu gak sih Bu Yes, jatuhnya ya? gitu. Yang tadinya itu tuh kata Allah, it's become our value. It's become my value, my principle, my fundamental things in my life. Satu SKS nih kita nih. Iya, canggih banget. Canggih banget. Nilainya apa nih satu SKS? Mau satu SKS apa namanya? Satu JP ya? Jam pelajaran. Jam pelajaran. Luar biasa banget. Tepuk tangan dong buat Kak Ani. Masya Allah. Itu dah. N Itu dah. I. Ini. Banyak banget loh yang kita bahas tadi. Sampai mudah-mudahan ya semuanya bisa dapat banyak insight pada obrolan kita hari ini. Kita pengen undang lagi nanti kapan-kapan kalau udah nggak batuk. Semoga cepat sembuh Kak Ani. Siap. Dan Mohon maaf semoga ya suaranya serak-serak becek kayak gini. Semoga setelah ini bisa menghafal surat Al-Lail. Ya Allah. Jadi nggak kalah sama anaknya ya. Oke. Mungkin gitu Kak Bila. Apa? Ya. Gimana sih?